Ini adalah cerita tentang pemuda pemikat burung ini tak sengaja menolong gadis yang terikat di pohon besar. Lihat keajaiban terjadi. Embun pagi masih menetes dari ujung dedaunan saat Raka, seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun, melangkah pelan di jalan setapak menuju hutan akar 9. Di punggungnya tergantung sangkar bambu kecil dan di tangannya terselip suling kayu tua peninggalan ayahnya. Dari alas sederhana itulah, Raka bisa meniru berbagai kicauan burung, dari perkutut hingga cendrawasih, dari suara merdu hingga pekikan tajam yang hanya didengar di dalam hutan lebat. Raka hidup sendirian di pondok kecil peninggalan orang tuanya di tepi desa Tegal Ranu, sebuah desa di lereng pegunungan yang dikelilingi hamparan hutan. Sejak kecil ia dikenal pendiam, lebih suka berbicara dengan burung daripada manusia. Warga desa sering mencibirnya sebagai anak aneh yang bercakap dengan angin. Tapi bagi Raka, burung-burung adalah sahabat yang jujur. Mereka tidak pernah berbohong. Ia melangkah masuk ke dalam hutan dengan hati tenang. Aroma tanah basah dan suara gemericik air dari sungai kecil di kejauhan menjadi musik alami yang menenangkan. Dari kejauhan terdengar suara merdu seekor burung murai. Raka berhenti, meniup sulingnya pelan meniru irama kicau itu. Tak lama kemudian, murai itu hinggap di dahan rendah, menatapnya dengan kepala miring ke kanan, seolah menilai apakah manusia ini layak dipercaya. Raka tersenyum. "Tenang, aku tidak akan menangkapmu," bisiknya lembut. "Aku hanya ingin mendengarmu bernyanyi." Ia membuka sangkarnya, dan benar, di dalamnya tak ada satupun burung. Raka bukan pemburu. Ia pemikat, tapi bukan untuk menjerat. Ia memikat untuk mengenal. Setiap kali seekor burung tertarik dan mendekat, ia menulis catatan kecil di bukunya tentang warna bulu, nada kicau, dan kebiasaan terbangnya. Kadang ia memberi mereka remah nasi, lalu membiarkan mereka pergi. Semua dilakukan karena cinta. Namun pagi itu berbeda. Ada keheningan aneh di sela pepohonan. Udara terasa sedikit lebih berat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengintai. Raka menatap langit yang sebagian tertutup kanopi daun. Burung-burung yang biasanya berkicau kini diam. Ia bergumam, "Kenapa sunyi sekali hari ini?" Ia melangkah makin dalam, mengikuti suara samar yang baru saja terdengar, bukan murai, bukan tekukur, bukan juga perkutut biasa. Suara itu seperti nyanyian lembut dari kejauhan, menggema antara pohon-pohon tua. Nada itu seolah memanggilnya. Langkahnya menembus semak, melewati batu-batu besar berlumut, hingga sampailah ia ke sebuah kawasan yang belum pernah ia datangi. Tanahnya lembab, pepohonan tumbuh rapat, dan di tengahnya berdiri pohon raksasa dengan batang sebesar rumah. Dari akar-akar besarnya, menjalar ke segala arah seperti ular tidur, sebagian tenggelam di tanah, sebagian melilit batang lain. Pohon itu terlihat tua sekali, kulit batangnya kasar, penuh guratan, seperti urat-urat tangan seorang kakek berusia ribuan tahun. Raka mendongak, mencoba melihat puncaknya, tapi yang ia lihat hanya kabut tebal. Ini pasti pohon yang sering diceritakan orang. Akar 9, gumamnya. Ia pernah mendengar mitosnya. Pohon itu disebut sebagai penjaga dunia bawah dan dunia atas. Orang-orang tua di desa selalu berkata, siapa yang datang saat senja ke sana, bisa tersesat di dua dunia. Karena itu, tak ada warga yang berani mendekat, apalagi berburu di sekitarnya. Namun Raka datang bukan untuk mencari masalah. Ia hanya ingin menemukan sumber suara yang sejak tadi terdengar. Ia yakin, di antara akar-akar itu, ada burung perkutut langka yang belum pernah dilihat manusia. Ia berjongkok, menatap sela akar besar, memeriksa tanah. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lembut,
tapi bukan sepenuhnya seperti suara burung. "Tolong!" Sebuah bisikan samar terbawa angin. Raka terlonjak. Ia menatap sekeliling, namun tak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya angin melewati rongga pohon, pikirnya. Tapi bisikan itu datang lagi, lebih lirih namun menusuk jantung. "Tolong aku!" Raka menelan ludah. Suara itu jelas suara perempuan. Ia melangkah hati-hati mengitari pohon besar itu, mengikuti arah suara. Semakin dekat, semakin dingin udara di sekitarnya. Angin seolah berhenti berhembus. Daun-daun tak bergerak. Hanya detak jantung Raka yang terdengar keras di telinganya. Dan di sisi belakang pohon, matanya membeku. Ada seorang gadis. Tubuhnya terikat oleh belitan akar besar di batang pohon. Rambutnya hitam panjang, menjuntai ke tanah seperti aliran air malam. Kulitnya pucat, seolah tak tersentuh sinar matahari selama bertahun-tahun. Matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak pelan, mengucap kata yang sama, "Tolong." Raka mundur satu langkah, napasnya tercekat. Pikirannya bercampur antara takut, iba, dan tak percaya. Siapa gadis ini? Bagaimana bisa ada manusia diikat di pohon sebesar ini? Ia memeriksa sekitar, mencari tanda-tanda orang lain, tapi hutan itu hening seperti kuburan. Akhirnya, dengan gemetar, ia mendekat perlahan. "Kau bisa mendengarku?" Gadis itu tak menjawab. Namun dadanya bergerak naik turun lemah, menandakan ia masih hidup. Raka segera mengeluarkan parang kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong ranting, lalu mulai mengiris akar yang melilit tubuh gadis itu. Tapi setiap kali bilah parang menyentuh akar, terdengar suara aneh, seperti rintihan. Seolah pohon itu merasa sakit. Akar-akar itu menegang, bahkan ada yang bergerak perlahan, mencoba menggenggam pergelangan tangan Raka. Ia ketakutan, tapi tak berhenti. "Bertahanlah, aku akan menolongmu." Ia menebas satu persatu belitan akar itu. Butuh waktu lama, keringatnya menetes deras, napasnya berat. Begitu akar terakhir terputus, angin besar berhembus tiba-tiba, membuat dedaunan beterbangan, tanah bergetar halus. Raka terjatuh ke belakang, melindungi wajahnya dari debu dan cahaya terang yang muncul dari sela akar. Saat ia membuka mata, gadis itu telah terlepas dari ikatan, tubuhnya terkulai di tanah, lemah. Raka berlari menghampiri, menepuk pipinya pelan. "Hei, hei, bangun. Kau baik-baik saja." Perlahan, kelopak matanya bergerak. Mata itu terbuka, bening, tapi di dalamnya seperti ada cahaya aneh, seperti bintang kecil yang berputar. Gadis itu menatap Raka lama sekali, lalu berbisik lirih, suaranya nyaris tak terdengar. "Terima kasih, tapi kau tak seharusnya membebaskanku." Seketika, udara di sekitar mereka berubah dingin menggigit. Kabut turun dari atas pohon, menutupi seluruh pandangan. Dari sela kabut, terdengar suara siulan panjang, bukan burung, tapi seperti seruan dari dunia lain. Raka menggigil, menatap gadis itu yang kini pingsan di pelukannya. "Apa maksudmu, tak seharusnya?" Namun tak ada jawaban. Hutan kembali sunyi. Hanya daun-daun kering yang berjatuhan pelan di sekitarnya, dan dari balik batang pohon besar itu, samar-samar terlihat sesuatu bergerak, bayangan tinggi, besar, seperti manusia tapi bukan manusia. Raka memeluk gadis itu erat, menatap hutan yang kini mulai diterpa angin aneh. Ia tahu satu hal pasti, hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kabut mulai menipis,
menyisakan aroma lembab tanah dan dedaunan yang baru saja diterpa angin gaib. Raka masih berjongkok di sisi pohon besar itu, tubuhnya gemetar, tangannya menggenggam lengan gadis tak dikenal yang kini terkulai di pelukannya. Wajah gadis itu pucat seperti bulan purnama di balik kabut. Rambutnya panjang dan hitam legam, menyebar di tanah, sedikit lembab oleh embun. Pakaian yang melekat di tubuhnya tampak lusuh, seperti kain zaman dulu, kebaya berwarna gading dengan bordiran halus yang sudah memudar, namun anehnya tidak lapuk dimakan waktu. Raka menatap wajah itu lama-lama. Ada sesuatu yang aneh. Bukan sekadar kecantikan, tapi ketenangannya memancar, seperti wajah seseorang yang tertidur 1000 tahun. Ia menepuk pipi gadis itu pelan. "Hei, dengar aku? Kau bisa mendengarku?" Tak ada jawaban. Hanya suara burung hantu di kejauhan dan desir angin di seladahan tinggi. Raka memeriksa nadinya, masih ada detak, pelan tapi nyata. Ia berpikir cepat. Jika dibiarkan di sini, gadis itu bisa mati kedinginan. Ia harus membawanya pulang ke pondok. Tapi bagaimana mungkin? Tubuhnya terasa ringan, namun jaraknya jauh keluar hutan. Raka menatap sekeliling sekali lagi. Ia merasa seperti sedang diawasi. Ada sesuatu di balik pepohonan, sesuatu yang diam tapi memperhatikan. Sesekali, ia mendengar bisikan lirih yang datang dan pergi bersama kabut. Ia menggertakkan gigi. "Entah siapa kau, tapi aku tak bisa meninggalkanmu di sini." Dengan penuh tenaga, ia mengangkat tubuh gadis itu dan memapahnya perlahan menuruni jalan setapak. Cahaya sore mulai redup, menandakan senja mendekat. Langit di atas pucuk pohon perlahan berubah oranye keunguan, sementara kabut tetap menggantung rendah, mengikuti langkah mereka seperti bayangan. Sepanjang perjalanan, burung-burung terbang rendah, berputar di atas kepala Raka. Ia heran, karena burung-burung itu bukan jenis yang biasa ia temui, semuanya berwarna putih, seputih kapas, dan setiap kali mereka terbang, udara di sekitarnya bergetar lembut seperti menyanyikan lagu tak kasat mata. Beberapa kali Raka berhenti, merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikutinya. Tapi setiap kali ia menatap ke arah pohon besar itu, kabut di sana seperti membentuk wajah sedih seorang perempuan. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya Raka tiba di pondoknya. Pondok itu sederhana, berdinding papan dan beratap rumbia, berdiri di antara rumpun bambu di pinggir hutan. Di depan pondok ada kolam kecil tempat burung sering mandi, dan di sebelahnya berdiri sangkar-sangkar kosong yang digantung tinggi. Ia membuka pintu, menidurkan gadis itu di tikar pandan dekat tungku. Ia menyalakan api kecil, meletakkan kain basah di dahinya. Malam mulai turun perlahan. Hujan rintik-rintik menyapa atap rumbia. Raka duduk di sampingnya, menatap api yang menari di tungku, sementara pikirannya berkecamuk. Siapa gadis ini? Mengapa terikat di pohon itu? Dan kenapa saat ia membebaskannya, angin di hutan seolah marah? Ia teringat ucapan terakhir gadis itu sebelum pingsan. "Terima kasih, tapi kau tak seharusnya membebaskanku." Kata-kata itu berulang di kepalanya, menggema, seperti mantra yang tak bisa hilang. Tengah malam, ketika hujan berhenti dan suara serangga mulai ramai, Raka terbangun oleh suara lirih. Suara itu datang dari arah gadis itu. Ia menggeliat pelan, matanya terbuka sedikit. Di mana aku?" Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Raka segera mendekat. "Kau di pondokku. Aku menemukanku di hutan, terikat di pohon besar. Aku..." Belum sempat ia melanjutkan,
Gadis itu tiba-tiba menatapnya tajam. Ada ketakutan di matanya. Pohon besar? Kau memotong akarnya. Raka mengangguk pelan. Ya, aku harus melakukannya agar kau bisa lepas. Apa aku melakukan kesalahan? Mata gadis itu membesar. Ia bangkit duduk, napasnya tersengal. Tidak seharusnya siapapun menyentuh akar itu. Raka bingung. Kenapa? Itu hanya pohon, bukan? Gadis itu menatap ke arah jendela yang terbuka sedikit. Angin malam masuk, membawa aroma tanah basah. Itu bukan pohon biasa. Ia hidup, ia bernafas, ia mendengar. Pohon itu penjaga batas. Penjaga batas. Raka mengulang. Antara dunia manusia dan dunia roh, jawab gadis itu lirih. Siapapun yang membebaskan aku, akan membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Suasana menjadi sunyi. Api di tungku berkedap pelan, seolah ikut mendengarkan. Raka tak tahu harus berkata apa. Antara percaya dan tidak. Ia memperhatikan gadis itu lebih seksama. Wajahnya memang tampak seperti manusia, tapi kulitnya terlalu lembut, nyaris bercahaya dalam temaram api. Dan matanya, seolah ada kedalaman yang tak wajar, seperti menyimpan langit malam di dalamnya. Siapa sebenarnya kau? Tanya Raka akhirnya. Gadis itu terdiam lama. Bibirnya bergerak sedikit, tapi tak ada suara keluar. Akhirnya ia menunduk. Aku, Larasati. Namamu indah, kata Raka tanpa sadar. Larasati tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip kesedihan. Namaku dulu indah, sebelum semuanya berubah. Raka ingin bertanya lebih banyak, tapi ia tahu gadis itu kelelahan. Ia menyiapkan air hangat, memberinya minum, dan menutupinya dengan kain. Larasati tertidur kembali, napasnya tenang. Namun di luar pondok, angin tiba-tiba berhembus kencang. Burung-burung putih yang tadi siang bertengger di bambu kini terbang menjauh dengan suara nyaring. Dari arah hutan, terdengar seperti gemuruh rendah, seperti raksasa yang bergerak di bawah tanah. Raka menatap keluar jendela, hatinya mulai tak tenang. Apa yang sudah aku lakukan, gumamnya. Menjelang subuh, Raka bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan pohon besar yang sama. Dari celah batang, muncul sosok perempuan bersinar, wajahnya serupa Larasati tapi matanya hitam seluruhnya. Suaranya menggema di dalam kepala Raka. Setiap pembebasan membawa penggantian. Jika dia bebas, kau yang akan terikat. Raka terbangun dengan teriakan tertahan, napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap sekeliling, Larasati masih tertidur, tapi di wajahnya ada senyum samar. Dari jendela, sinar matahari pagi mulai menembus kabut. Namun entah kenapa, cahaya itu terasa lebih pucat dari biasanya. Raka memegang kepalanya, mencoba menenangkan diri. Ia tak tahu apakah mimpi itu sekadar bunga tidur atau peringatan dari dunia yang baru saja ia ganggu. Ia menatap Larasati lama-lama. Dalam hati kecilnya, muncul perasaan aneh, campuran antara takut, penasaran, dan entah mengapa kagum. Satu hal pasti, sejak hari ia menemukan gadis itu, segala sesuatu di sekitarnya mulai berubah. Burung-burung yang biasanya datang di pagi hari kini berkumpul lebih banyak, suara mereka terdengar seperti paduan nada yang teratur, bukan sekadar kicau acak. Bahkan udara di sekitar pondok terasa lebih hidup, namun juga lebih misterius. Dan di kejauhan, dari arah hutan besar tempat pohon itu berdiri, seekor burung putih raksasa terbang perlahan,
melintas di atas desa dengan suara yang membuat semua ayam berkokok serentak. Raka menatapnya dari jendela, dada berdebar. Ia tak tahu apakah itu pertanda baik atau peringatan bahwa keajaiban yang ia bangunkan belum sepenuhnya bersahabat. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa Tegal Rano. Matahari baru menampakkan sinarnya dari balik bukit, menyinari atap-atap rumah bambu dan pepohonan kecil di tepi ladang. Di pondoknya, Raka masih duduk di samping Larasati yang baru saja membuka matanya. Cahaya matahari menembus jendela kecil, menyorot wajah gadis itu yang pucat tapi memesona, dengan mata hitam yang tampak menampung kesedihan mendalam. Larasati menatap sekeliling pondok dengan heran, seakan belum memahami di mana ia berada. Raka menahan senyum, meskipun hatinya campur aduk antara lega dan penasaran. "Kau masih lemah. Minumlah air hangat ini," kata Raka sambil menyerahkan mangkuk kecil. Larasati menerima dengan tangan gemetar, lalu meneguh perlahan. Raka duduk kembali di sampingnya. "Aku Raka. Aku yang menemukanmu di pohon besar di hutan," ujarnya. "Bagaimana kau bisa sampai di sana?" Larasati menunduk, menatap mangkuk di tangannya. Ada hening beberapa saat sebelum ia akhirnya membuka mulut. Suaranya lembut, nyaris seperti desahan angin. "Aku tidak ingat banyak. Aku hanya tahu aku terikat, dan pohon itu hidup." Raka mengernyit, merasa jantungnya berdebar lebih kencang. "Pohon itu maksudmu pohon akar 9? Larasati menatapnya, matanya sedikit melebar. "Ya, tapi pohon itu lebih dari sekadar pohon. Ia penjaga batas antara dunia manusia dan dunia lain." Raka tersentak. Ia ingat cerita orang tua desa tentang pohon itu, yang katanya bisa membawa orang hilang selamanya jika disentuh pada waktu tertentu. Tapi ia tak menyangka gadis ini yang terikat di sana ternyata terkait dengan pohon itu. "Jadi, kau bukan manusia biasa?" Raka bertanya, suaranya sedikit gemetar. Larasati menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan kecilnya. "Aku berbeda. Dahulu aku manusia, tapi aku melanggar janji leluhur. Aku mencoba menyelamatkan sesuatu yang seharusnya tidak aku sentuh. Karena itu, aku dikutuk dan terikat di pohon itu." Raka menelan ludah. Semakin ia mendengar penuturan gadis itu, semakin sulit baginya untuk memahami. Segala hal yang ia tahu tentang dunia tiba-tiba terasa kecil. Ia hanya seorang pemuda sederhana, pemikat burung, tapi sekarang ia duduk di depan seorang gadis yang bicara seolah ia bagian dari legenda yang selama ini dianggap mitos. "Aku tidak bermaksud membebaskanmu," Raka berkata pelan, "aku hanya ingin menyelamatkanmu." Larasati tersenyum tipis, tapi ada kesedihan dalam senyum itu. "Tapi kau telah melakukannya. Dan karena itu, kini kita terhubung. Aku bebas, tapi sesuatu yang lain akan bergerak karena itu." Raka memandangnya bingung. "Apa maksudmu sesuatu yang lain?" Gadis itu menunduk, menatap tangannya sendiri. Pohon itu memiliki jiwa. Ketika aku terikat di sana, pohon menjaga keseimbangan dunia. Aku dikutuk untuk menjaga tempat itu. Tapi sekarang, karena kau membebaskanku, pohon itu akan mencari pengganti untuk menjaga keseimbangan. Suasana menjadi hening. Angin pagi berhembus pelan, menggerakkan dedaunan di luar jendela pondok. Burung-burung berkicau, tapi nada mereka berbeda, terdengar seperti menyuarakan peringatan. Raka merasakan getaran aneh di udara. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Jadi, kau mengatakan aku mungkin akan digantikan?" Larasati mengangguk pelan.
Jika kau ingin melindungiku, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Dunia kita sekarang terhubung dengan dunia lain, dan apa yang kau lakukan tidak bisa kembali seperti semula. Raka menunduk, memikirkan semua yang terjadi sejak kemarin. Ia hanya berniat membantu seorang gadis yang terikat di pohon, tapi sekarang semuanya menjadi begitu rumit. Tapi ada satu hal yang ia yakini, ia tidak akan meninggalkan Larasati. Tak masalah. Aku akan tetap bersamamu, ucapnya mantap. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Larasati menatapnya lama, matanya bersinar lembut. Terima kasih. Aku tidak pernah bertemu manusia yang begitu tulus sejak menjadi penjaga pohon. Sejenak, mereka hanya duduk diam, mendengar suara hutan yang hidup. Burung-burung putih berterbangan di luar, cahaya matahari menembus celah dedaunan, menciptakan pola bercahaya di lantai pondok. Semua terasa damai, namun ada ketegangan yang tak terlihat di udara, seolah alam sendiri menahan napas. Raka memutuskan untuk menanyakan lebih banyak tentang siapa Larasati sebenarnya. Ia ingin memahami, meskipun rasa takut mengintai. Ceritakan padaku, bagaimana kau bisa terikat di pohon itu? Larasati menutup mata sejenak, seolah menata ingatan. Dulu aku manusia biasa. Aku tinggal di desa jauh dari sini. Aku jatuh cinta pada seorang pemuda dari desa lain. Demi cintaku, aku melanggar larangan leluhur. Aku menebang pohon suci untuk mendapatkan kekayaan agar bisa bersamanya. Namun akibatnya, leluhur murka. Aku dikutuk menjadi roh penjaga pohon, terikat selama 1000 tahun. Setiap orang yang mencoba membebaskanku akan membawa konsekuensi besar, karena keseimbangan dunia terancam. Raka tercengang. Semua yang ia dengar tampak seperti kisah legenda, tapi aura dan kesedihan yang terpancar dari Larasati membuatnya yakin itu nyata. Ia menatap gadis itu lebih dekat. Jadi, kau mengatakan bahwa aku sekarang terhubung dengan kutukan itu juga? Larasati mengangguk perlahan. Ya, tapi bukan berarti kau tidak bisa melawannya. Kau bisa memilih untuk melindungi diri sendiri, atau melindungi aku dan menghadapi semua yang datang. Raka menghela napas panjang. Hatinya sudah memutuskan. Ia menatap mata Larasati, dan sebuah tekad muncul dari dalam hatinya yang sederhana. Aku akan menghadapi apapun yang datang. Aku tidak peduli kutukan atau keseimbangan dunia. Yang penting kau aman. Larasati tersenyum lembut, dan untuk pertama kalinya sejak ia bebas, wajahnya terlihat ringan, penuh harapan. Kau berbeda. Aku berharap lebih banyak manusia sepertimu, bisiknya. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai tumbuh. Raka membantu Larasati beradaptasi dengan dunia manusia, meskipun jelas ia berbeda. Suara burung-burung yang sebelumnya aneh kini terdengar lebih hangat, seolah mereka menyetujui keputusan Raka. Tetapi alam tidak pernah membiarkan keseimbangan terganggu begitu saja. Malam itu, ketika Raka menutup mata untuk tidur, ia merasakan udara di pondok berubah. Angin malam masuk dari jendela dengan desiran yang lebih berat, dan di kejauhan terdengar suara ranting patah, diikuti suara langkah berat yang tak terlihat. Raka menegakkan badan, waspada. Ia menatap Larasati yang tidur di sampingnya. Hatinya dipenuhi tekad, apapun yang terjadi, ia akan melindunginya. Ia sadar, sejak ia membebaskan Larasati, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dunia yang ia kenal dan hutan yang ia cintai kini mulai menyingkap misteri yang jauh lebih besar. Dan di luar pondok, di antara pepohonan tinggi hutan akar 9, suara siulan panjang terdengar, bukan dari burung, melainkan dari sesuatu yang lebih tua, lebih kuat,
dan lebih misterius dari dunia manusia. Hari itu, hutan tampak berbeda dari biasanya. Matahari menembus celah daun dengan sinar tipis, namun bayangan pepohonan tinggi tampak menari-nari seperti makhluk hidup. Raka menatap ke arah hutan akar 9 dari pondoknya, hatinya campur aduk. Larasati duduk di sampingnya, masih lemah namun tampak lebih tenang. "Raka, kau harus tahu," kata Larasati pelan. "Pohon itu bukan sekadar pohon. Ia memiliki kesadaran sendiri. Ia melihat, mendengar, bahkan menilai setiap niat manusia yang mendekatinya." Raka mengernyit. "Kesadaran? Maksudmu pohon itu hidup seperti manusia?" Larasati mengangguk. "Lebih dari itu. Ia penjaga batas dunia. Siapapun yang mengganggu keseimbangannya akan menimbulkan konsekuensi. Dan aku dahulu dikutuk untuk menjadi bagian dari pohon itu, agar manusia tidak sembarangan melanggar batas." Raka menelan ludah. Ia merasa jantungnya berdebar kencang. Semua yang ia dengar terdengar seperti legenda yang selama ini ia anggap dongeng desa. Namun aura Larasati yang berbeda, dan kenangan horor pohon itu yang baru ia alami kemarin, membuatnya sadar semua itu nyata. "Kalau begitu, aku tidak boleh membawa Larasati kembali ke pohon itu?" Raka bertanya, suara bergetar. Larasati menggeleng. "Tidak. Aku sudah bebas. Tapi bebasku berarti keseimbangan mulai terganggu. Pohon itu akan mencari pengganti atau memperingatkan dunia roh, dan tidak semua roh ramah." Raka termenung. Ia teringat mimpi semalam, ketika sosok Larasati dengan mata hitam seluruhnya muncul dan memperingatkan bahwa ada penggantian yang harus terjadi. "Kalau begitu, kita harus mencari cara untuk menenangkan pohon itu, atau menghadapi apapun yang akan muncul," katanya. Larasati menatapnya serius. "Benar. Dan untuk itu, kau harus mendengarkan suara hutan. Burung-burung, angin, bahkan akar pohon, semua memiliki pesan. Kau harus belajar menafsirkan mereka." Raka tersenyum tipis, tapi hatinya tegang. Ia sudah biasa berbicara dengan burung, tapi berbicara dengan pohon hidup yang bisa membedakan niat manusia, itu berbeda. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke hutan, ke arah pohon akar 9. Raka membawa Larasati dengan hati-hati, sementara burung-burung putih mengelilingi mereka, terbang rendah seolah mengawasi. Setiap langkah semakin dekat ke pohon itu, suasana semakin tegang. Begitu mereka sampai, pemandangan itu membuat Raka tertegun. Pohon itu tampak lebih besar dari kemarin, batangnya bersinar samar di bawah cahaya senja. Akar-akarnya berkelok seperti ular raksasa, sebagian bergerak perlahan seakan menyambut atau menolak kehadiran mereka. Larasati menunduk dan berbisik, "Raka, jangan pernah menatap batangnya terlalu lama. Pohon itu bisa membaca pikiran kita." Raka menatap pohon dengan hati-hati, merasakan getaran halus yang datang dari dalam tanah. Tanah bergetar pelan, seolah ada kehidupan yang bergerak di bawah akar. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari arah akar. Siapa yang membangunkan Larasati? Raka menahan napas. Ia menoleh ke Larasati, yang menatapnya dengan mata bercahaya. "Pohon itu tahu," katanya lirih. "Siapa kau, pohon?" Raka berani bertanya, meskipun suara gemetar. Pohon itu bukan sekadar pohon. Ia penjaga dan penilai. Kau membebaskan Larasati, dan akibatnya kau memanggil konsekuensi, jawab Larasati. Suaranya terdengar seram, tapi tenang. Mendadak, dari balik kabut, muncul bayangan gelap. Raka menatap,
dan ia melihat sosok roh raksasa, tinggi, dengan bentuk seperti manusia tapi bercahaya hijau dan akar tumbuh di seluruh tubuhnya. Bayangan itu bergerak perlahan menuju mereka. Raka menelan ludah, tubuhnya kaku. "Apa itu?" bisiknya. "Itu, penjaga pohon," jawab Larasati. "Ia datang untuk menilai niatmu. Jangan takut, tapi jangan menipu." Raka menatap roh itu, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, kemampuannya berbicara dengan burung mungkin bisa membantunya. Ia meniup suling kayu kecil yang selalu ia bawa, meniru suara burung hantu yang biasa tinggal di hutan. Suara suling itu terdengar nyaring dan lembut, mengalir di antara pohon dan kabut. Roh penjaga itu berhenti, matanya menatap Raka. Ada ketegangan di udara. Burung-burung putih beterbangan semakin rendah, mengelilingi mereka. "Kenapa aku harus membantu manusia itu?" terdengar suara halus dari roh pohon. Larasati melangkah maju, menunduk hormat. Ia tulus. Ia tidak bermaksud mengganggu hutan atau mengganggu dunia roh. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawaku. Roh pohon terdiam. Angin malam berhembus, daun-daun bergemerisi keras. Raka menunduk, hati berdebar. Ia merasa semua kehidupan di hutan menatapnya. Akhirnya, roh pohon itu mengangguk perlahan, dan cahaya hijau di tubuhnya berpendar lembut, mereda. Angin berbalik, membawa aroma tanah dan bunga hutan yang belum pernah ia hirup sebelumnya. Larasati tersenyum lega. "Kau telah lulus ujian pertama, Raka. Pohon menerima niatmu. Tapi ini baru permulaan. Dunia roh dan manusia kini terhubung karena tindakanmu." Raka menatapnya, merasa lega tapi sekaligus tegang. Ia sadar, petualangan ini belum selesai. Ia hanya berhasil bertahan di hadapan penjaga pohon, tapi konsekuensi dari membebaskan Larasati mungkin akan jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Burung-burung putih kini beterbangan di atas pohon, seolah menyebarkan pesan ke seluruh hutan. Cahaya senja memantul di daun, menciptakan pola seperti simbol kuno. Larasati menatap Raka, mata bercahaya penuh harapan dan kekhawatiran sekaligus. "Raka, kau harus siap. Tidak semua roh akan ramah. Dan tidak semua manusia bisa memahami apa yang akan terjadi," katanya. Raka menelan ludah, menatap pohon akar 9 yang menjulang tinggi. Ia merasa kecil, tapi juga bertekad. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu," katanya mantap. Hutan sejenak hening. Angin berhenti. Bahkan burung-burung pun terdiam seakan menahan napas. Dan dari arah akar pohon, terdengar suara lembut namun tegas. "Kau diterima, tapi perjalananmu baru dimulai." Raka menggenggam tangan Larasati, merasakan getaran energi yang lembut namun kuat mengalir melalui pohon, melalui tanah, dan sampai ke tubuh mereka. Suasana magis itu membuatnya sadar, kehidupan dan dunia roh kini saling terikat, dan apa yang terjadi selanjutnya akan menguji keberanian dan hati nurani mereka lebih dari sebelumnya. Sore itu, hutan akar 9 terasa lebih hidup dari sebelumnya. Cahaya matahari yang menembus dedaunan menciptakan bayangan panjang di tanah lembab, sementara kabut tipis masih menggantung rendah di antara akar raksasa. Raka dan Larasati berjalan perlahan, setiap langkah mereka diikuti oleh burung-burung putih yang berputar di udara seakan memberi pengawasan. Raka memandang Larasati, wajahnya masih pucat tapi kini lebih tegar. "Kau sudah siap?" tanyanya pelan. Larasati mengangguk. "Aku harus menemui mereka, makhluk yang menjaga keseimbangan dunia roh. Mereka akan menilai kita. Jangan takut, tapi tetap waspada."
Raka menarik napas panjang. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Selama hidupnya, ia hanya terbiasa berinteraksi dengan burung-burung hutan, bukan makhluk yang mungkin melintasi batas antara dunia manusia dan dunia roh. Namun ia menatap mata Larasati, melihat keberanian yang terpancar, dan itu memberinya kekuatan. Mereka terus berjalan hingga sampai di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon raksasa. Di sana, tanahnya dipenuhi akar yang menyerupai labirin raksasa, dan di udara, kabut bergerak seperti ombak lembut. Tiba-tiba, udara berubah, lebih dingin, lebih tebal, dan terdengar suara gemerisik yang tak wajar. Dari balik kabut muncul sosok tinggi, tak berbentuk manusia, bercahaya biru kehijauan, dengan mata yang berkilau seperti permata. Makhluk itu melayang beberapa sentimeter di atas tanah, tubuhnya tampak cair, tapi di dalamnya ada energi yang kuat dan berdenyut. Raka menelan ludah. "Apa itu?" bisiknya. Larasati menunduk hormat. Ini salah satu penjaga alam, makhluk yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka tidak selalu ramah terhadap manusia yang tidak tulus. Makhluk itu mendekat perlahan, menatap Raka dan Larasati. Suara yang keluar bukan dari mulutnya, melainkan langsung terdengar di kepala mereka. "Kalian yang membangunkan Larasati, apa niat kalian?" Raka merasa tubuhnya kaku. Ia mencoba menjawab sejujur mungkin. "Aku hanya ingin menyelamatkannya. Aku tidak tahu akan mengganggu keseimbangan, tapi niatku tulus." Larasati menatap Raka dengan penuh harap. "Percayalah, jujur adalah satu-satunya cara untuk menghadapi mereka." Makhluk itu terdiam beberapa saat. Angin malam berhembus pelan, membelai rambut mereka. Akar-akar di tanah bergerak perlahan, seolah mendengarkan dan menilai. Tiba-tiba, makhluk itu memancarkan cahaya biru yang menyelimuti Raka, membuatnya merasa hangat sekaligus terhuyung. "Kejujuranmu diterima," suara itu terdengar kembali. "Namun tantanganmu belum selesai. Keseimbangan dunia telah terganggu. Ada makhluk lain yang datang karena gangguan itu, makhluk yang haus akan energi roh." Raka menatap Larasati, hatinya mulai berdebar. Makhluk yang haus energi roh? Apa maksudnya itu? Larasati menghela napas. Ini tidak akan mudah. Makhluk itu dikenal sebagai bayangan gelap. Mereka muncul ketika batas antara dunia manusia dan dunia roh terganggu. Jika mereka menyerang, kita harus siap. Tak lama setelah itu, dari kabut yang lebih tebal muncul bayangan lain, makhluk tinggi, berwarna gelap pekat, mata merah menyala, dan bentuknya berubah-ubah seperti asap hitam. Ia bergerak cepat, meluncur menembus pepohonan, meninggalkan jejak gelap di tanah. Raka menahan napas, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Apa yang harus kita lakukan?" Larasati menatap makhluk itu dengan tegas. "Jangan lari. Makhluk ini bisa merasakan ketakutan. Kita harus menghadapinya dengan keberanian dan ketulusan. Aku akan membantumu menyalurkan energi dari pohon akar 9. Raka mengangguk, meski jantungnya berdebar kencang. Ia belum pernah menghadapi sesuatu seperti ini. Namun ia percaya pada Larasati dan niat tulusnya sendiri. Larasati menutup mata, merasakan getaran pohon akar 9 dari jauh. Akar-akar yang menjalar di hutan tampak bergerak, memancarkan cahaya hijau samar. Larasati meletakkan tangan di dada Raka, menyalurkan energi lembut yang berdenyut seperti nadi. Raka merasakan tubuhnya terisi kekuatan aneh, hangat, tapi penuh tenaga. Makhluk bayangan gelap itu semakin dekat, bergerak seperti angin malam yang menggulung.
Cahaya dari Larasati memantul di permukaan kabut, menciptakan bayangan bercahaya di tanah. Raka menatap makhluk itu, mencoba fokus pada energi yang mengalir di tubuhnya. Tiba-tiba, burung-burung putih muncul, berterbangan di atas kepala mereka, mengeluarkan suara nyaring. Suara itu seperti mantra, beresonansi dengan energi pohon dan Larasati. Bayangan gelap itu tersentak, bergerak mundur sejenak. Raka mengumpulkan keberanian. Aku tidak akan takut, teriaknya, meski suaranya gemetar. Ia merasakan energi pohon dan Larasati berpadu di tangannya, seolah menyalurkan kekuatan yang tak terlihat. Makhluk bayangan gelap itu mengerang, tubuhnya berputar, dan perlahan mundur ke arah kabut, seolah energi tulus Raka dan Larasati menghalangi jalannya. Burung-burung putih terus berputar di sekitarnya, menciptakan lingkaran cahaya yang membuat bayangan gelap semakin sulit bergerak. Larasati membuka mata, menatap Raka dengan bangga. Lihat, kau bisa menghadapinya. Ini kekuatan yang muncul dari ketulusan hati manusia dan keberanian yang murni. Selama kita tetap tulus, makhluk itu tidak bisa menyakiti kita. Raka menarik napas panjang, jantungnya masih berdetak kencang, tapi ada rasa lega. Ia menatap makhluk bayangan gelap yang kini menghilang ke dalam kabut, meninggalkan udara yang lebih ringan dan tenang. Hutan akar 9 kembali sunyi. Akar-akar pohon tampak tenang, cahaya hijau mereda. Burung-burung putih berterbangan perlahan ke atas, seolah memberi penghormatan. Larasati tersenyum lembut. Kau baru saja menghadapi ujian kedua, Raka. Kau membuktikan keberanian dan ketulusanmu. Tapi ingat, ini baru permulaan. Dunia roh dan manusia kini saling terhubung, dan akan ada lebih banyak makhluk yang datang karena gangguan itu. Raka menatapnya, merasakan berat tanggung jawab yang baru saja ia terima. Aku siap, Larasati. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Larasati menunduk dan menatap tangannya yang kini terasa lebih ringan. Aku percaya padamu, Raka. Bersama, kita bisa menghadapi apapun. Tapi kita harus selalu waspada. Tidak semua makhluk akan bisa dikendalikan dengan niat tulus saja. Mereka pun melangkah kembali ke pondok, langkah mereka lebih mantap. Namun Raka tahu, hutan akar 9 tidak pernah sama lagi. Setiap dedaunan, setiap akar, dan setiap bisikan angin kini menyimpan rahasia dan peringatan. Dunia manusia dan dunia roh telah bersentuhan, dan petualangan mereka baru saja dimulai. Dan di kejauhan, bayangan gelap berputar perlahan di antara pepohonan, mengintai mereka. Bayangan itu tidak menyerang, tapi kehadirannya menandakan bahwa ujian yang lebih besar akan segera datang. Matahari pagi menyinari hutan akar 9 dengan cahaya hangat, namun kabut tipis masih menempel di antara pepohonan raksasa. Raka dan Larasati duduk di tepi lapangan terbuka, dikelilingi oleh puluhan burung putih yang berkicau lembut. Suara mereka terdengar seperti mantra, beresonansi dengan energi pohon dan tanah di bawah kaki mereka. Raka, kata Larasati sambil menatap burung-burung itu, sejak kau membebaskanku dan menghadapi makhluk bayangan gelap kemarin, kau kini terhubung dengan dunia roh. Burung-burung ini bukan sembarang burung. Mereka adalah pengawas, penasihat, dan pelindung. Raka mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa belajar dari mereka? Aku hanya biasa memikat burung untuk menangkapnya, bukan berbicara atau memanfaatkan energi roh. Larasati tersenyum tipis. Itulah perbedaan besar. Kau harus belajar membaca pesan yang mereka bawa. Setiap kicau, setiap terbang, bahkan setiap arah sayap mereka memiliki arti. Aku akan membantumu menafsirkan. Salah satu burung putih terbang mendekat,
hinggap di pundak Raka. Matanya hitam pekat, penuh kesan bijak. Burung itu menunduk seolah ingin mengatakan sesuatu. Raka menatapnya penuh perhatian. Burung itu bernama Putih Langit, kata Larasati. Ia akan menjadi pembimbingmu pertama. Dengarkan, jangan hanya melihat dengan mata, tapi rasakan dengan hati. Raka menutup mata, mencoba menenangkan pikirannya. Ia merasakan hembusan angin yang berasal dari sayap burung itu, suara kicauan yang seolah berbicara langsung ke pikirannya. Perlahan, ia mulai memahami bahwa setiap nada kicau membawa simbol, arah angin, kondisi tanah, bahkan aura makhluk yang ada di sekitar mereka. Sekarang, cobalah menghubungkan diri dengan energi pohon dan burung, ujar Larasati. Ia menempatkan tangan Raka di tanah lembab, di atas akar yang menonjol. Raka menatapnya dengan cemas, namun mengikuti petunjuk. Setelah beberapa menit, ia mulai merasakan getaran di bawah kakinya, seperti denyut nadi pohon raksasa. Getaran itu berpadu dengan suara burung yang melingkar di atas kepala mereka. Raka menarik napas dalam, dan ia melihat bayangan cahaya lembut menari di udara, membentuk pola seperti mantra kuno. Bagus, Larasati memuji. Itu artinya kau mulai bisa merasakan energi hidup di sekitarmu. Tapi ini baru awal. Kau harus belajar menggunakannya, bukan hanya merasakannya. Raka menunduk, matanya berbinar. Bagaimana caranya? Larasati menatap burung-burung yang berputar di udara. Kita akan mulai dengan latihan sederhana. Kau akan memanggil burung-burung untuk membentuk lingkaran energi di sekitarmu. Lingkaran itu bisa melindungi dari makhluk bayangan gelap atau mengarahkan energi pohon ke arah tertentu. Raka mengangguk, mengambil posisi di tengah lapangan. Ia mengangkat tangannya perlahan, menirukan gerakan burung yang melingkar di atas. Burung-burung putih mulai bergerak menyesuaikan arah, menciptakan lingkaran cahaya tipis. Perlahan, lingkaran itu menjadi lebih nyata, berdenyut lembut seperti energi hidup. Rasakan alirannya, kata Larasati. Energi itu akan membantumu fokus dan memahami bahasa roh. Jangan takut, serahkan dirimu pada alam. Raka menutup mata, merasakan angin, tanah, dan kicau burung menyatu di tubuhnya. Ia merasakan kehangatan dari energi pohon, ketenangan dari burung, dan dorongan dari Larasati. Dalam hati, ia bersumpah untuk melindungi gadis itu, apapun konsekuensinya. Setelah beberapa menit latihan, ia membuka mata. Lingkaran energi itu tetap berputar lembut, berpendar seperti cahaya hijau dan putih. Burung-burung putih beterbangan di atas, memberikan kicauan yang semakin kompleks, seakan mengajarkan ritme baru. Luar biasa, Raka, puji Larasati. Kau sudah mulai memahami bahasa mereka. Sekarang, kita akan latihan menghadapi simulasi bayangan gelap. Jangan khawatir, burung-burung ini akan membantu menghalangi serangan mereka. Tiba-tiba, kabut di lapangan tebal dan gelap, dan bayangan-bayangan gelap muncul dari arah akar-akar pohon. Mereka berbentuk samar, berubah-ubah, dan bergerak cepat seperti asap hitam. Raka merasa napasnya membeku, namun Larasati menaruh tangan di pundaknya. Kau bisa melakukannya, kata Larasati. Percaya pada burung dan energi pohon. Raka menatap burung-burung putih yang beterbangan mengelilingi bayangan gelap itu. Ia mengangkat tangan, membayangkan lingkaran energi mengelilingi mereka. Cahaya dari lingkaran itu memantul pada bayangan gelap, membuat mereka mundur perlahan. Burung putih langit berkicau nyaring, membentuk pola spiral di udara. Bayangan gelap itu berkerut, terhuyung, dan akhirnya lenyap ke dalam kabut,
meninggalkan udara lapangan yang kembali terang. Raka terengah, tapi hatinya bangga. Ia menatap Larasati yang tersenyum lega. Kau berhasil menghadapi ujian ketiga, Raka. Kau mulai bisa memanfaatkan energi roh, bahasa burung, dan keberanianmu sendiri. Raka menatap lingkaran energi yang masih berputar di sekelilingnya. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri, tapi juga sadar bahwa ini baru permulaan. Larasati, apa lagi yang harus kita lakukan? Larasati menunduk, menatap burung-burung yang kini hinggap di sekitar mereka. Sekarang kau harus belajar memadukan energi dengan strategi. Kau tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan atau keberanian. Kau harus membaca situasi, memahami makhluk yang datang, dan menggunakan energi dengan tepat. Raka mengangguk, merasakan tanggung jawab yang berat tapi membara di dalam hati. Ia menyadari bahwa sejak membebaskan Larasati, hidupnya telah berubah total. Ia bukan lagi pemuda sederhana yang hanya memikat burung. Ia kini menjadi penghubung antara dunia manusia dan roh, penjaga keseimbangan yang baru. Besok kita akan mulai latihan lebih sulit, kata Larasati. Kau akan menghadapi bayangan gelap dalam simulasi nyata, dan kali ini kau harus memimpin. Aku akan membantumu, tapi kau harus mengambil keputusan sendiri. Raka menatapnya, mata berbinar. Ia siap. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal jelas, ia akan melindungi Larasati dan menghadapi semua tantangan, apapun resikonya. Burung-burung putih berterbangan ke langit, meninggalkan jejak cahaya yang memantul di daun pohon. Angin hutan berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Raka merasakan energi itu mengalir melalui tubuhnya, membentuk ikatan dengan pohon, burung, dan Larasati. Hari itu, di tengah hutan akar 9, pemuda pemikat burung itu mulai menjadi lebih dari sekadar manusia biasa. Ia mulai menjadi penjaga keseimbangan, siap menghadapi dunia roh, makhluk misterius, dan ujian yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Senja mulai turun di hutan akar 9, mengubah cahaya hijau pepohonan menjadi nuansa keemasan yang lembut. Namun, udara terasa tegang. Raka dan Larasati berdiri di tengah lapangan terbuka, dikelilingi burung-burung putih yang berputar rendah, menyiapkan mereka untuk ujian baru, menghadapi bayangan gelap dalam pertempuran nyata. Raka menatap sekelilingnya, napasnya masih berat meski pelatihan sebelumnya sukses. Ia tahu bahwa kali ini tidak ada simulasi. Bayangan gelap yang muncul benar-benar nyata, haus akan energi roh, dan berbahaya. Raka, ingat apa yang kau pelajari, kata Larasati sambil menaruh tangan di pundaknya. Percaya pada burung, pada energi pohon, dan pada dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Raka mengangguk, menggenggam tangan Larasati sejenak. Aku siap. Tidak lama kemudian, kabut tebal mulai menutupi lapangan. Dari dalam kabut muncul sosok-sosok bayangan gelap, beberapa lebih besar dan lebih cepat daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Mata merah mereka menyala, tubuh hitam pekat berputar-putar seperti asap pekat yang hidup. Burung-burung putih berterbangan lebih cepat, mengelilingi mereka, mengeluarkan kicauan yang bervariasi, seperti membentuk mantra pelindung. Raka merasakan energi pohon yang mengalir melalui tanah, memadukan dengan energi burung dan Larasati, menciptakan lingkaran cahaya di sekeliling mereka. Bayangan gelap pertama meluncur ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Raka menahan napas, mengangkat tangan, dan memfokuskan energi yang mengalir di tubuhnya. Lingkaran cahaya berdenyut, dan bayangan gelap itu tersentuh oleh cahaya itu, bergerak mundur sejenak. Bagus. Jangan berhenti, teriak Larasati. Ia mengangkat tangannya,
memancarkan energi lembut dari pohon yang langsung berpadu dengan lingkaran Raka. Burung-burung putih bergerak dalam pola spiral, menciptakan lapisan pertahanan yang semakin kuat. Bayangan gelap kedua muncul, lebih besar dan lebih ganas. Ia menyerang dari samping, mencoba menembus lingkaran energi. Raka menoleh cepat, mengambil posisi, dan menggerakkan tangannya seperti memutar roda tak terlihat. Cahaya dari lingkaran itu memantul ke arah bayangan gelap, membentuk dinding energi yang menahan serangan. Sambil bertarung, Raka menyadari bahwa bayangan gelap bereaksi terhadap ketakutan dan keraguan. Ia menutup mata sejenak, mengingat pelajaran dari Larasati, keberanian dan niat tulus adalah senjata terkuatmu. Dengan tekad itu, ia membuka mata, fokus pada energi positif yang mengalir dari pohon dan burung. Ia membayangkan diri dan Larasati sebagai satu kesatuan, energi mereka berpadu menjadi cahaya putih hijau yang kuat. Bayangan gelap itu mencoba menyerang lagi, tapi kali ini cahaya Raka lebih stabil, lebih kuat. Cahaya itu memantul dari burung-burung yang mengitari mereka, menyalurkan energi ke setiap sudut lapangan. Bayangan gelap itu berteriak dalam bisu, tubuhnya berputar-putar sebelum akhirnya mundur, tersingkir dari jangkauan energi. Raka terengah, tubuhnya lelah tapi hatinya penuh kemenangan kecil. Larasati, aku bisa melakukannya. Larasati tersenyum tipis, meski wajahnya serius. Ini baru awal. Bayangan gelap ini hanyalah ujian pertama. Masih ada yang lebih kuat, lebih licik, dan lebih banyak. Kau harus selalu siap. Tiba-tiba, bayangan ketiga muncul dari atas pepohonan, lebih besar dari sebelumnya, dengan mata merah menyala dan tubuhnya yang berputar seperti pusaran badai. Ia bergerak cepat, menyerang dari ketinggian. Raka menatapnya dengan tegang, merasakan jantungnya berdegup kencang. Raka, gunakan strategi, teriak Larasati. Jangan hanya mengandalkan kekuatan. Raka mengangguk, menarik napas dalam, dan mulai mengatur posisi burung-burung putih. Ia memberi tanda dengan tangan, memadukan pola lingkaran dan spiral, menciptakan jalur energi yang memandu bayangan gelap agar terjebak dalam perangkap cahaya. Bayangan gelap itu menabrak dinding energi, tubuhnya memantul dan bergerak tak terkendali. Raka segera menyalurkan energi tambahan dari pohon melalui Larasati. Cahaya putih hijau memancar kuat, mengurung bayangan gelap dalam lingkaran cahaya yang semakin sempit. Bayangan gelap itu meronta, berputar-putar, lalu perlahan memudar, tertarik kembali ke kabut gelap dari mana ia datang. Udara di lapangan kembali tenang, hanya suara napas Raka dan kicauan burung yang terdengar. Raka terjatuh berlutut, lelah tapi lega. Larasati berlari mendekat, menepuk punggungnya lembut. Kau hebat, Raka. Kau berhasil mengendalikan energi dan memimpin burung untuk menghadapi bayangan gelap. Kau mulai memahami bahwa kekuatan bukan hanya tentang tenaga, tapi juga hati, strategi, dan keselarasan dengan alam. Raka menatap burung-burung putih yang kembali hinggap di sekitar mereka. Ia merasa ada ikatan baru yang terbentuk antara dirinya, Larasati, pohon, dan burung-burung yang kini menjadi mentor mistik sekaligus pelindungnya. Larasati menunduk, menatap mata Raka dengan lembut. Raka, perjalanan kita masih panjang. Masih banyak ujian yang menunggu, dan dunia roh akan terus menuntut keberanian dan ketulusanmu. Tapi aku yakin, selama kau tetap tulus, kita bisa menghadapi apapun. Raka tersenyum, meski tubuhnya lelah dan napasnya masih berat. Aku siap, Larasati. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Burung-burung putih berterbangan ke langit senja, meninggalkan jejak cahaya yang menembus kabut. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun hutan.
Raka merasakan energi itu mengalir melalui tubuhnya, mengisi setiap bagian dengan kekuatan baru dan tekad yang lebih kuat. Di tengah hutan akar 9, pemuda pemikat burung itu kini telah menjadi lebih dari sekadar manusia biasa. Ia mulai menjadi pejuang antara dunia manusia dan roh, siap menghadapi ujian yang lebih besar, menghadapi makhluk misterius, dan melindungi Larasati dengan seluruh keberanian dan ketulusannya. Namun di kejauhan, di balik kabut pekat, mata merah lain mengintai. Bayangan gelap yang lebih kuat, lebih licik, telah memperhatikan pertempuran mereka, dan perlahan-lahan, ia menyusun rencana untuk ujian berikutnya. Raka menatap Larasati, dan dalam hatinya ia tahu, pertempuran yang lebih besar akan segera tiba, dan mereka harus siap untuk menghadapi dunia roh yang semakin gelap dan berbahaya. Pagi itu, kabut menutupi hutan akar 9 dengan lapisan tipis, menciptakan suasana magis sekaligus menegangkan. Raka dan Larasati berdiri di tepi lapangan terbuka, di mana latihan kemarin masih meninggalkan bekas energi cahaya yang samar. Raka menatap akar pohon raksasa yang menjalar di tanah, merasakan denyut nadi yang masih tersisa. Ia tahu, dunia roh tidak pernah diam. Raka, kata Larasati sambil menatap pepohonan, ada rahasia hutan yang belum pernah diceritakan. Pohon akar 9 bukan sekadar penjaga. Ia juga menyimpan kunci untuk menenangkan bayangan gelap dan makhluk lain yang muncul karena gangguan keseimbangan. Raka mengerutkan kening. Kunci? Apa maksudmu? Larasati menunduk, wajahnya serius. Ada batu kuno, tersembunyi di dalam akar pohon terbesar. Batu itu memiliki energi yang bisa menstabilkan seluruh energi roh di hutan ini. Siapapun yang memegangnya dengan hati tulus, bisa mengendalikan energi bayangan gelap sementara waktu. Raka menatap tanah di bawah kaki mereka. Ia merasakan getaran halus, seolah pohon sedang membisikkan petunjuk. Burung-burung putih berterbangan lebih rendah, bergerak mengikuti arah akar-akar yang menonjol dari tanah. Kau ingin mencarinya? Tanya Raka. Larasati mengangguk. Ya, tapi kita harus hati-hati. Batu itu dijaga oleh roh penjaga hutan yang lebih kuat dari bayangan gelap. Kita harus membuktikan niat tulus dan keberanian sebelum bisa mendekatinya. Raka menelan ludah. Ia merasa tegang sekaligus bersemangat. Ini bukan lagi latihan, ini misi nyata yang penuh risiko. Namun ia percaya pada Larasati, pada burung-burung, dan pada dirinya sendiri. Mereka mulai berjalan menyusuri akar pohon yang menjalar seperti labirin. Setiap langkah membuat tanah bergetar pelan, seolah memberi sambutan atau peringatan. Burung-burung putih terbang melingkar, sesekali menuki ke arah tertentu, menunjukkan jalur yang benar. Raka, lihat arah burung, kata Larasati. Mereka menunjukkan kita jalur aman menuju akar utama. Raka mengangguk, mengikuti arah burung. Ia merasakan energi pohon semakin kuat, seolah menuntunnya. Tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi akar yang lebih padat, menuntun mereka ke pusat hutan. Di sana, akar pohon raksasa menumpuk membentuk semacam gua alami. Begitu mereka masuk, suasana berubah. Cahaya dari matahari hanya menembus sedikit melalui celah daun, membuat bayangan akar tampak seperti makhluk hidup yang mengamati mereka. Raka merasa napasnya berat, tetapi tekadnya semakin membara. Tiba-tiba, dari balik akar muncul sosok roh penjaga, tinggi, bercahaya biru hijau, dengan mata seperti permata dan tubuh yang berdenyut seperti energi hidup. Ia menatap Raka dan Larasati dengan serius. Siapa yang berani mendekati batu energi? Suara roh terdengar di kepala mereka, lembut tapi tegas. Larasati menunduk hormat. Kami datang dengan niat tulus.
Kami ingin menenangkan energi bayangan gelap dan menjaga keseimbangan hutan. Tidak ada niat buruk, hanya perlindungan." Roh itu terdiam beberapa saat, seolah menilai kebenaran kata-kata mereka. Angin berhembus, daun-daun bergemerisik keras, menciptakan suara seperti bisikan ribuan makhluk kecil. Burung-burung putih beterbangan, menambah tekanan dan misteri suasana. Baiklah, akhirnya suara roh terdengar. "Aku akan menguji niat kalian. Kalian harus melewati ujian keberanian dan hati. Jika gagal, energi batu tidak akan bisa digunakan dan bayangan gelap akan semakin kuat." Dari dalam bayangan gua, muncul ilusi makhluk bayangan gelap, lebih besar, lebih cepat, dan lebih ganas daripada sebelumnya. Mereka menyerang dengan cepat, mencoba menakuti Raka dan Larasati. Namun kali ini Raka tidak panik. Ia mengingat latihan sebelumnya, mengatur burung-burung putih untuk membentuk lingkaran pertahanan. "Raka, fokus pada energi pohon dan burung," kata Larasati. "Jangan terpaku pada bayangan, tapi pada niat tulusmu." Raka menutup mata sejenak, merasakan denyut pohon dan kicau burung yang membentuk aliran energi lembut. Ia memvisualisasikan lingkaran cahaya yang menahan makhluk-makhluk gelap itu. Burung-burung putih bergerak cepat, membentuk pola spiral di udara, menciptakan jalur cahaya yang membingungkan bayangan gelap. Makhluk-makhluk itu berputar, mencoba menyerang dari berbagai arah, tetapi energi tulus Raka dan Larasati memantul kembali, melemahkan kekuatan mereka. Raka merasakan energi batu tersembunyi memanggilnya, menariknya dengan lembut melalui akar pohon. Ia menggerakkan tangan, menyalurkan energi ke lingkaran cahaya, dan perlahan bayangan gelap ilusi itu memudar. Roh penjaga tersenyum samar. "Kalian telah melewati ujian pertama. Kini waktunya mendekati batu energi. Ingat, hanya niat tulus yang bisa menyalurkannya." Mereka melangkah lebih dalam ke akar utama. Di tengah, terlihat batu besar memancarkan cahaya lembut hijau putih. Aura dari batu itu begitu kuat, menggetarkan tanah dan udara di sekitarnya. Raka mendekat dengan hati-hati, merasakan energi yang berpadu dengan pohon, burung, dan Larasati. Ia meletakkan tangan di batu, merasakan energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Burung-burung putih beterbangan rendah, kicauannya beresonansi dengan denyut energi batu. Larasati menaruh tangannya di tangan Raka, membantu menyeimbangkan energi. "Raka, rasakan aliran ini," kata Larasati. "Ini adalah peluang kunci. Energi ini bisa menenangkan bayangan gelap sementara, memberi kita waktu untuk memulihkan keseimbangan hutan." Raka menelan ludah, merasakan gelombang energi yang luar biasa. Cahaya hijau putih dari batu memancar, menyelimuti mereka, sementara akar pohon berdenyut seakan merespon kehadiran energi tulus manusia. Ia menyadari bahwa sejak membebaskan Larasati, semua langkah mereka selalu diuji, dan sekarang mereka menemukan kunci untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Burung-burung putih terbang tinggi, membentuk simbol di udara yang memantul di tanah, cahaya batu, dan energi pohon. Raka tahu, setiap latihan, setiap pertempuran, dan setiap ujian membawa mereka lebih dekat pada pemahaman tentang keseimbangan dunia roh dan manusia. Namun, di balik cahaya hijau putih, ada bayangan samar yang mengintai dari kejauhan, bayangan gelap yang lebih kuat dan licik, bersiap menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Raka sadar, peluang kunci ini adalah awal, tapi pertarungan sesungguhnya masih menunggu di depan. Raka menatap Larasati, mata mereka bertemu. Mereka tahu, rahasia hutan kini terbuka, kekuatan baru ada di tangan mereka, tetapi tantangan yang lebih besar akan segera datang. Dan di tengah hutan akar 9, dengan burung-burung putih sebagai saksi,
Raka mulai memahami bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang hati tulus, strategi, dan ikatan dengan alam serta roh hutan yang hidup. Hutan akar 9 malam itu diselimuti kabut tebal dan sunyi, hanya terdengar gemerisik daun yang tertiup angin dingin. Raka berdiri di tengah lapangan terbuka, tangannya masih memegang energi batu energi yang memancarkan cahaya hijau putih lembut. Larasati berada di sisinya, burung-burung putih beterbangan di sekeliling, menciptakan aura pelindung yang menenangkan sekaligus menegangkan. Mereka tahu malam ini adalah ujian terbesar, bayangan gelap yang lebih kuat dan licik dari sebelumnya akan menyerang. Tidak ada latihan, tidak ada simulasi. Segala strategi, latihan, dan energi yang telah mereka pelajari akan diuji di momen ini. Tiba-tiba, kabut bergerak cepat, dan dari dalamnya muncul gelombang bayangan gelap, lebih banyak, lebih besar, dan lebih ganas. Mata merah mereka menyala seperti bara api, tubuh hitam pekat berputar, menyerang dari segala arah. Raka menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Larasati, mereka lebih banyak dari yang pernah kita lihat. Larasati mengangguk tegas. Ingat latihan kita. Fokus pada lingkaran energi, burung putih, dan batu energi. Jangan panik. Burung-burung putih mulai berputar cepat di udara, kicauannya seperti mantra pelindung yang beresonansi dengan energi batu dan akar pohon. Cahaya hijau putih dari batu energi memancar lebih terang, menciptakan lapisan pelindung di sekitar Raka dan Larasati. Bayangan gelap pertama menyerang, tubuhnya bergerak seperti pusaran angin pekat. Raka mengangkat tangan, memfokuskan energi yang mengalir di tubuhnya. Cahaya dari lingkaran energi memantul ke arah bayangan gelap, menahan serangan dan memaksa makhluk itu mundur. Namun, gelombang kedua muncul dari arah lain, lebih cepat dan lebih agresif. Raka menoleh sekejap, menyadari bahwa mereka menyerang dari segala sisi. Ia menelan rasa takutnya, mengingat kata-kata Larasati, keberanian dan niat tulus adalah senjata terkuatmu. Dengan tekad itu, Raka menyalurkan energi batu melalui tangannya, membentuk lingkaran spiral di udara. Burung-burung putih bergerak menyesuaikan arah, menciptakan labirin cahaya yang membingungkan bayangan gelap. Makhluk-makhluk itu berputar, mencoba menyerang dari berbagai sudut, namun energi tulus Raka dan Larasati memantul kembali, melemahkan kekuatan mereka. Larasati mengambil posisi di samping Raka, menyalurkan energi pohon langsung ke lingkaran. Raka, jangan hanya bertahan. Kita harus memimpin mereka. Raka mengangguk, merasakan energi dari burung, pohon, dan batu berpadu di tubuhnya. Ia mulai memutar tangan, menciptakan pusaran energi yang menarik bayangan gelap ke tengah lingkaran. Cahaya hijau putih memantul di kabut, membuat makhluk-makhluk gelap itu terjebak. Namun bayangan gelap yang paling besar muncul dari kejauhan, lebih tinggi dari pohon, dengan mata merah menyala dan tubuh berputar seperti badai. Ia menyerang langsung ke arah mereka, meluncur dengan kecepatan luar biasa. Raka, gunakan batu energi, teriak Larasati. Raka menatap batu di tangannya, merasakan getaran kuat dari makhluk itu. Ia memusatkan seluruh energi dari pohon, burung, dan niat tulusnya, dan melepaskan cahaya hijau putih ke bayangan gelap raksasa itu. Cahaya menabrak tubuh makhluk itu, menciptakan ledakan energi yang menyilaukan dan mengguncang tanah. Bayangan gelap itu meronta, tubuhnya berputar liar, namun tidak bisa menembus lingkaran cahaya. Burung-burung putih beterbangan lebih cepat, menciptakan lapisan tambahan energi yang menahan serangan dari semua sisi. Raka merasa tubuhnya lelah, napasnya terengah, tetapi ia menolak mundur. Ia menatap Larasati, yang memberikan senyum penuh keyakinan. Kau bisa melakukannya. Ingat,
Ini bukan hanya kekuatan fisik, tapi hati tulus dan keberanianmu. Dengan dorongan itu, Raka menyalurkan energi terakhir dari batu, menciptakan ledakan cahaya hijau putih yang menyelimuti seluruh lapangan. Bayangan gelap raksasa itu terhuyung, tubuhnya mulai memudar, dan gelombang makhluk-makhluk gelap di sekitarnya ikut mundur. Raka jatuh berlutut, tubuhnya gemetar, tapi hatinya lega. Burung-burung putih kembali hinggap di sekeliling, kicauannya lembut, menenangkan energi yang masih berdenyut di tanah. Larasati berlari mendekat, menepuk punggungnya. Kau hebat, Raka. Kau memimpin energi, burung, dan batu untuk menghadapi serangan terbesar mereka. Kau sudah membuktikan keberanian dan ketulusanmu, kata Larasati sambil tersenyum. Raka mengangguk, napasnya masih berat, tapi matanya berbinar. Ia menatap burung-burung putih, cahaya batu, dan hutan yang kini terasa lebih damai. Ia sadar, ini bukan hanya kemenangan semata, tapi pelajaran bahwa keberanian, ketulusan, dan ikatan dengan alam adalah senjata terkuat melawan kegelapan. Di kejauhan, di balik kabut pekat, mata merah lain mengintai, bayangan gelap yang lebih licik yang berhasil menghindari serangan mereka. Ia memutar tubuhnya, seolah menyusun strategi baru. Raka menyadari, pertempuran ini memang selesai untuk malam ini, tapi ujian berikutnya akan lebih sulit dan lebih menegangkan. Raka menatap Larasati, dan dalam hati mereka berdua muncul tekad yang sama. Tidak peduli seberapa besar kegelapan yang datang, mereka akan menghadapi bersama, dengan keberanian, ketulusan, dan bantuan burung-burung putih yang setia. Malam itu, hutan akar 9 tetap sunyi, tapi cahaya hijau putih dari batu energi dan lingkaran burung putih berdenyut lembut, menandai kemenangan pertama mereka dan persiapan untuk tantangan terakhir. Raka sadar, dunia roh dan manusia kini lebih dekat dari sebelumnya, dan tugas mereka sebagai penjaga keseimbangan baru saja dimulai. Fajar menyingsing di hutan akar 9, menembus kabut tipis dengan cahaya keemasan yang lembut. Setelah malam pertempuran terbesar, Raka dan Larasati berdiri di lapangan terbuka, tubuh mereka lelah tapi hati penuh kemenangan dan ketenangan. Burung-burung putih berputar rendah, seperti merayakan keberhasilan mereka, sekaligus menjaga aura hutan agar tetap seimbang. Raka, kau telah melalui semua ujian, kata Larasati, matanya bersinar. Dari kau memikat burung, menolongku, menghadapi bayangan gelap, hingga memanfaatkan batu energi, semuanya menunjukkan keberanian, ketulusan, dan hati yang murni. Raka menatap hutan yang kini tampak damai, merasakan energi pohon, burung, dan batu berpadu dengan lembut. Larasati, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah begitu drastis. Dari pemuda biasa yang suka memikat burung, kini aku menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, dunia roh. Larasati tersenyum. Kau bukan hanya bagian, Raka. Kau menjadi penjaga keseimbangan, penghubung antara manusia dan roh hutan. Tapi sekarang, saatnya menghadapi keajaiban terbesar. Dari dalam kabut, perlahan muncul cahaya lembut yang berbeda dari batu energi. Cahaya itu berpijar dengan warna emas dan putih, menari-nari di antara akar pohon. Burung-burung putih beterbangan, kicauannya semakin kompleks, seperti menyanyikan mantra kuno. Raka, lihat, teriak Larasati. Itu adalah jantung hutan. Energi asli hutan yang tertidur selama berabad-abad. Ia muncul karena keberanianmu dan niat tulusmu. Raka menatap cahaya yang berputar lembut, merasakan getaran yang begitu kuat hingga hampir membuat tubuhnya gemetar. Ia tahu, ini adalah momen luar biasa, kesempatan untuk menyatukan seluruh energi yang mereka miliki dan menghadirkan keseimbangan abadi. Raka, letakkan tanganmu pada batu energi,
kata Larasati. Biarkan energi jantung hutan mengalir bersamaan dengan batu, energi pohon, dan burung. Rasakan alirannya, jangan menahan apapun. Raka menunduk, meletakkan tangan di batu, menutup mata, dan membiarkan aliran energi mengalir. Ia merasakan cahaya emas putih dari jantung hutan masuk ke tubuhnya, berpadu dengan cahaya hijau putih dari batu energi, menciptakan pusaran energi yang berputar lembut namun kuat. Burung-burung putih membentuk lingkaran di udara, memantulkan cahaya ke segala arah. Getaran energi itu semakin meningkat, menembus tanah, pohon, dan bahkan udara di sekeliling mereka. Raka merasakan kekuatan bayangan gelap yang tersisa perlahan memudar, terhisap ke dalam energi jantung hutan. Kabut pun menipis, cahaya pagi menembus lebih terang, mengubah hutan menjadi panorama magis penuh kehidupan. Tiba-tiba, di tengah pusaran cahaya, sosok Larasati bersinar lembut, berubah menjadi wujud roh pelindung yang elegan dan kuat. Raka, kau berhasil. Kau telah menyatukan energi manusia, roh, burung, dan hutan. Keajaiban terbesar ini terjadi karena niat tulusmu. Kau bukan hanya menyelamatkan aku, tapi seluruh hutan akar 9. Raka menatap Larasati yang kini bersinar seperti cahaya, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini luar biasa. Cahaya jantung hutan memancar ke seluruh hutan, menyembuhkan pohon yang rusak, menenangkan sungai yang keruh, dan memperbaiki energi yang terganggu oleh bayangan gelap. Burung-burung putih berputar di atas, menari di udara dengan kicauan yang terdengar seperti melodi surgawi. Dan di tengah keajaiban itu, Raka menyadari sesuatu yang lebih penting. Keajaiban tidak hanya datang dari kekuatan atau batu energi, tapi dari hati yang tulus, keberanian untuk menolong, dan ikatan dengan makhluk serta alam di sekitarnya. Raka, kau telah membuktikan dirimu sebagai penjaga keseimbangan. Namun ingat, tanggung jawab ini tidak akan berakhir. Kau harus terus menjaga hutan, burung, dan roh yang ada di sini, kata Larasati. Raka mengangguk, tekadnya semakin kuat. Ia menatap burung-burung putih yang hinggap di sekelilingnya, dan dalam hati ia berjanji, aku akan menjaga mereka, menjaga Larasati, dan menjaga hutan ini, apapun yang terjadi. Kabut perlahan menghilang sepenuhnya, cahaya matahari pagi menyinari hutan dengan sempurna. Semua makhluk hutan tampak hidup dan damai. Bayangan gelap yang tersisa telah lenyap, digantikan oleh energi positif yang menyebar ke seluruh hutan akar 9. Raka menatap Larasati, senyum mereka bertemu. Kita berhasil, semua ini luar biasa, kata Raka dengan suara bergetar oleh keajaiban. Larasati mengangguk. Ya, Raka. Keajaiban terbesar adalah ketika niat tulus dan keberanian bersatu. Kau telah melakukannya. Dan sekarang, hutan ini aman, setidaknya untuk saat ini. Tetapi perjalananmu sebagai penjaga keseimbangan baru saja dimulai. Raka menatap langit yang cerah, burung-burung putih beterbangan tinggi, meninggalkan jejak cahaya lembut. Ia merasakan kedamaian, keajaiban, dan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, kehidupan barunya telah dimulai, sebagai pemuda pemikat burung yang kini menjadi penjaga dunia roh dan manusia, pelindung Larasati, dan penjaga hutan akar 9. Dan di tengah hutan yang damai itu, Raka tersenyum, menyadari bahwa keajaiban terbesar bukan hanya menyelamatkan hidup atau menghadapi kegelapan, tapi menemukan kekuatan dalam hati, keberanian, dan niat tulus untuk melindungi yang lemah. Burung-burung putih beterbangan ke langit biru, cahaya jantung hutan memancar lembut, dan pagi itu, hutan akar 9 bergetar dengan energi baru, tenang, damai, dan penuh kehidupan.
Raka dan Larasati berdiri di tengah semua itu, menyadari bahwa petualangan mereka telah mencapai klimaks keajaiban, dan dunia kini menjadi lebih terang berkat keberanian dan hati tulus mereka.